Hola, ketemu dengan saya Chandra dengan program Marwanto, Pak Marwan Bicara. Kali ini kita akan tanya-tanya dengan sahabat saya yang berprofesi sebagai desainer grafis dan dia bekerja untuk perusahaan di California, Amerika Serikat. Pendapatannya sudah 2 digit, namun sama sekali belum pernah ke Amerika. Bagaimana caranya dia dapat pekerjaan itu dan kenapa dia memilih untuk bekerja di rumah? Di sini kita akan bicara dengan sahabat saya itu. Oke, langsung saja kita dengarkan bagaimana sahabat saya itu memaparkan pengalamannya. Bapak-bapak biasa tuh cuman nganter anak, pagi nganter anak, kalau enggak ya tidur gitu. Apa lagi? Gue cuman cuci mobil sekarang. Antar anak, kalau misalnya gue cuma nganter berarti jam 7, jam 8 gue udah pulang. Ntar yang jemput emaknya, ya kan? Nah, gue di situ setelah pulang ya gue kerja. Jadi gimana mood gue mau kerja, nggak kerja ya gue tidur, nonton. Misalnya kalau kerja, kalau misalnya enak ya dari jam 9 itu sampai jam 5. Ya kalau itu kerjaannya banyak yang gue kerjain ya gue anggap selesai, kepatok. Tapi kalau gue ada kayak rasa tanggung jawab lah ya gue mau ketemu ngobrol sama abah bos gue ya online lah. Onlinenya jam 8 sampai jam 12 atau jam 1-2an lah gitu. Malam tuh. Tapi kalau misalnya dirasa memang nggak perlu nggak perlu online ya nggak usah online gitu. Tapi kalau misalnya gua kerjanya mulai jam 3 atau jam 5 sore ya gue pasti online sampai malam gitu. Liburan Sabtu Minggu ya nemenin bocah aja paling gitu. Emaknya lah yang biasanya mau kemana, kalau gua lebih baik di rumah mempertebal kantong. Pasti kan lu begitu. Kalau udah keluar, lu udah tahu tuh. Iya. Lu keluar pasti keluar berapa duit. Nah, misalnya Gak ada, kecuali diminta. Tapi itu pun sehari sebelum pasti sudah diworo-woro. jadi itu jarang. Jarang, kecuali kalau misalnya dari Senin sampai Jumat ini, gue tuh kayak emang gak ada kerjaan. Nah, itu biasanya baru dia bilang weekend kita kerja lah gitu. Oke, gue bilang gitu karena gue sadar dari Senin sampai Jumat ini kerjaan gue menurut gue sedikit gitu. Jadi kayak nggak fair lah bahasanya kan ya, nggak enak lah gue kan gitu. Bahasanya ya, tapi kan hitungannya sebenarnya per jam lah bahasanya, jam. Cuman kayak kita tahu ada kualitasnya lah. Kalau misalnya kayak dari 6 kali 5 kan berarti 30 jam ya. Dari 30 jam itu lu cuma ngerjain satu proyek, maksud satu kerjaan. Nah, kalau satu kerjaan kan kayak ini sisa hari ini ngapain aja sih, kan nggak ngapa-ngapain, dan gue juga sadar gue nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi di woro-woro weekend kita kerja, tapi ya itu berarti cuma ada kerjaan hari Sabtu, kerjaan hari Minggu udah beres. Entah itu kerjanya cuman 4 jam 6 jam ya nggak dihitung sih gitu, nggak gue hitung lagi gitu. Per bulan atau Per 2 minggu, berarti per minggu? per 2 minggu. Per 2 minggu Laporan manual ya. Jadi nggak pakai remote, manual Ya manual lah, gue yang ngisi gitu. Iya. Biasanya sih karena gue pernah yang gue bilang gue ketahuan lah gitu, karena kan ketahuan dari kerjaan kan. Kalau misalnya kerjaannya kayak cuman 3 kerjaan atau cuman 2 kerjaan tapi lu bilangnya 30 jam ya lu dianggap berbohong lah bahasanya gitu. Nah itu ditegor gitu, tapi apa adanya aja jadinya, karena kesalahan kan bukan di gua sebenarnya. Iya benar, jam kerja sana intinya. Enggak, lebih fleksibel gitu.
dapat ke sana. Iya. Mana ya? Awalnya gimana terus akhirnya nyampe lu di apa namanya hire. Ya kalau itu sih, ya itu tadi yang gue bilang. Kalau orang kan nganggapnya mungkin keberuntungan lah ya, oke lah ya. Cuma kalau gue kan bilangnya karena momen gue menghargai pekerjaan itu, mungkin disitulah gitu. Karena kalau misalnya dirunut ke belakang, banyak kesempatan sebenarnya. Cuman karena gue nggak bisa menghargai diri gue sendiri, nggak bisa menghargai kesempatan itu, ya loss gitu. Nah kebetulan memang pas momen ini kayak kayak bahasanya kayak titik balik lah ya, kayak kalau orang bilang apa ya, ngelepasin ego gua yang dulu lah bahasanya gitu. Kalau dulu kan ya bahasanya kan kita kadang suka ada sombongnya lah ya kan, gitu, berani bayar berapa sih lu gitu. Nah kalau gua pas di situ kebetulan karena apa ya, gua butuh juga iya, nah terus dan gua bilang nominalnya pun fair gitu, jadi gua terima. Dan Orang-orang di luar sana nah gitu. Kalau saran sih gua nggak nyaranin sih sebenarnya jadi freelance ya. Lu ngejalani. Iya, gue paham sih gitu. Cuman kayak bilangnya gimana ya? Kan langkah-langkahnya apa? Ya. Lu juga nggak tahu betulan. Sebenarnya menurut gue kayak, ya lu tahu kemampuan lu di mana, aplikasikan aja itu, gitu. Gitu kan. Ya itu dia, makanya tadi gue bilang gue nggak rekomendasi karena waktu freelance itu gue bisa sampai 16 jam sehari. Lu bayangin 16 jam sehari, tapi waktu efektif gue nggak 16 jam. Nah gitu, karena gue pasti nanti lalu lalang lah pasti kemana-mana gitu kan, ada belajar ini, ada belajar ono, ada browsing ini, ada browsing itu, tapi untuk duduk depan komputer itu bisa 16 jam gitu. Jadi ya kalau gue bilang, tapi ya intinya sih kalau lu bisa menghargai diri lu sendiri, skill lu sendiri, ya lambat laun itu tercapai gitu. Yang agak sulit itu kan sebenarnya menghargai diri sendiri sama menghargai kesempatan itu. Ya, gitu. Untuk sampai ke sini berapa tahun? Berarti sekarang berapa ya? 6 tahun lah. Kalau kerja yang sekarang sama yang bosku ini berarti udah hitungan jalan udah 3 tahun ya, kurang lebih 3 tahun lah seingat gua. Tapi sebelumnya itu kan dari zaman gua nikah itulah. Nah anak gua ini umur berapa ya? Umur 8. 8 berarti 5 tahun. Ya, searching. Kalau grafiknya tuh ya kayak inilah, roller coaster. Kadang lu dapet, kadang enggak. Sebulan 2 bulan nggak dapet, bulan depan dapet. Gitu. Awalnya gitu. Sampai akhirnya dapet ya pas COVID lah, memang tuh bikin dakdikduder, nah gitu. Sebelum COVID sih masih dengan posisi freelance biasa tuh masih enak. Tapi setelah COVID tuh nggak enak sama sekali. Gitu. So tahu. Ya kan lu pernah kerja. Iya. Iya, itu karena gua sok tahu. Gitu maksud gue. Jadi karena gua sok tahu, jadi gua pilih jalan ini karena menurut gua kayak di tengah ketidakadilan bilangnya gaji dan segala rupa gitu kan, ngapain gitu. Gua kalau kesini gua digaji cuman segini. Ya mending gua memerdekakan diri sendiri lah gitu, bahasanya sih sebegitu itu gitu. Tapi satu kata lain ya ini juga keterpaksaan. Enggak. Berarti lu udah nikmatin yang sekarang lu jalanin dong? Ya kalau udah nyemplung ya terlanjur basah aja sih kalau gue gitu. Karena yang tadi gue bilang, kalaupun memang ada offer dari lain gitu ya, itu tidak, kalau menurut gue tuh kayak nggak realistis lah, bahasanya bukan nggak realistis, bahasanya nggak fair kali ya menurut gue. Gue harus kerja sama lu sekian jam belum, tapi gue dapet cuman
sekian, kayak gitu. Jadi menurut gue kayak gue ngapain harus apa bilangnya ya? Hak yang lu dapat itu gak sesuai gitu. Ya, kalau di sini. Iya, kalau di sini. Nah, akhirnya lu coba Jangan kasih tahu kalau di sini. Iya. Coba kan gitu. Saran lu tuh buat ya, kalau gue sih ya itu masa lalu. Kalau saran gue sih ya, kalau bijaknya lah ya kali ya. Bijaknya apa ya? Ya gue nggak bisa ngasih juga sih kali ya, karena kan gue nggak tahu medan lu seperti apa, jalan yang lu tempuh kayak apa, kondisinya seperti apa ya. Jadi apa bilangnya? Masa tentatif sih sebutnya gitu. Jadi ya sesuaikan aja dengan kebutuhan lu. Sebenarnya sih begitu. Ya, nah iyalah. Ini kan makanya gue bilang kalau kayak gue kan gue nggak terlalu rekomend. Kenapa ya? Karena yang tadi gue bilang, kalau posisinya di gue kan gue kayak pekerja ilegal lah ya. Mungkin lah disebut begitu. Karena untuk ngurus apa-apa ya masih sulit. Kedua kalau misalnya kalau lu kerja kayak di korporat kan lu dipecat ya masih dapat PHK, bahasanya kan gitu. Kalau gua ya apa bilangnya? Ya kasih notif sebulan sebelumnya. Ya, karena pernah kejadian itulah kasih notif sebulan sebelumnya dan kayak ya lu mau mengadu ke sama siapa gitu. Sedang kalau masalah kayak yang lain-lain ya nggak ada. Kesehatan kah, pensiun kan nggak ada. Kayak yang perlu ngatur sendiri. Makanya jadi ASN aja. Ya, lewat PayPal langsung ke bank gitu. Kalau ke bank itu sulit, tapi kalau ke finance masih oke. Leasing ya bilangnya ya. Nah, gitu. Itu. Seperti ini atau ada? Ya, kalau dalam lubuk hati sih ya pengennya sih ya wirausaha pasti kan gitu. Karena kalau waktu dulu pernah ngerjain kitchen set inilah kan bikin booth, kayak rasanya itu mempekerjakan orang lain tuh lebih berbahagia lah gitu. Karena lu bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada orang lain, itulah yang gue ambil begitu. Jadi saat lu ngasih duit gaji tuh senengnya bahagia lah gitu, walaupun pala lu pusing sebenarnya. Tapi entah kenapa itu bahagia gitu. Oke, setuju kan? Ya, seperti itu. Oke.